Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ku naikkan syukurku, kuatkan yang Kau beri. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Saya undang kepada Bapak Ebi untuk bisa masuk berdoa untuk firman Tuhan. Katakan selalu baru Tuhan. Selalu ada sukacita? Mana senyumnya saudara? Senyum walaupun gigi tidak rata. Karena hati yang gembira adalah Allah. Amin. Tuhan saudara, saya berterima kasih kepada Bapak kita Parulian Nebaho sebagai sana saya lihat ya advokat dan penasihat hukum ya. Dan saat ini sebagai caleg saudara kita dukung dalam doa ya. Bukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, bukan untuk transfer ya. Haleluya. Di hati saya ada satu lagi, kita menutup ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati rancid dan sukacita. Tentu ini karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kesehatan kita semua. Saya hanya modal semangat, kemauan untuk membantu. Karena memang dari dulunya kita memang hidup di pelayanan. Saya dari kecil, kalau istri saya dari kecil sudah jadi guru sekolah minggu. Sampai sekarang juga tetap melayani di gereja. Kita buka di gereja itu klinik, dia melayani. Dan sekarang itu istri saya disematkan, waktu zaman COVID itu disematkan pahlawan COVID. Karena dia berjibaku untuk menyelamatkan warga negara kita yang kena COVID. Orang lain semua ketika di rumah, dia malah di luar rumah untuk membantu orang-orang. Ketika saya itu pertama mau memutuskan caleg, karena saya kan bukan politikus, bekas karyawan, 30 tahun saya bekerja di Astra Internasional, kemudian pensiun. Sudah pensiun, apalagi yang bisa saya perbuat untuk negara ini? Saya tanya istri saya, apalagi yang mau saya kerjakan? Membantu orang-orang yang susah itu udah kewajiban, tidak boleh diganggu-gugat. Tapi sangat-sangat terbatas, sangat terbatas. Selama ini kami membantu orang hanya dengan kemampuan kami sendiri. Ada sedikit penghasilan, kita bantu orang, itu aja. Mau membantu lebih besar, mau seperti apa lagi? Jalan satu-satunya kita mesti bergabung dengan negara untuk mengambil yang ada di negara untuk kita salurkan ke bawah. Saya juga perlu bersaksi kebesaran Tuhan untuk keluarga saya. Saya datang ke Jakarta hanya modal dengkul,
kondisi sakit. Ketika saya nyampe di sini, saya bilang, Tuhan, ini tempat kematian saya. Karena berangkat saya dari Sumatera, kondisi penyakit lever, mukanya sudah kuning, mata sudah kuning, badan tinggal 55 kilo. Saya bekerja sebagai salesman. Bayangkan ibu, sering datang ke salesman ke rumah bapak ibu naik motor ya. Pekerjaan saya dahulu seperti itu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Kau jemput saya di sini, jemput saja. Biarkan saya dari jalan diangkut sama keluarga saya. Puji Tuhan, saya tidak makan obat, saya hanya makan temulawak. Penyakit itu sampai hari ini sembuh. Hanya dengan doa. Setahun saya jadi salesman, lalu saya jadi pejabat. Setahun diangkat jadi pejabat, selama 30 tahun saya pejabat di Astra. Ya. Jadi dan tidak pernah dipaksa untuk menjabat di mana. Semuanya terserah saya. Saya disuruh keluar kota, saya bilang tidak, karena ada papa saya di sini waktu itu. Saya mau nemani papa saya sampai pensiun. Jadi hari ini ya sudah selesai semua. Anak-anak saya buka kertas, langsung duduk dulu. Buka, langsung kelihatan pavilion. Itu Bapak Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau Bapak terpilih, apakah Bapak mau ketemu kami seperti ini lagi? Atau Bapak lupakan kami ini bisa? Terpilih tidak terpilih, kita kumpul lagi. Tidak hanya terpilih, tidak terpilih pun nanti Bapak, semua kita yang ada di sini akan saya undang di sini untuk kita bisa ibadah seperti ini. Amin. Boleh kita setelah pemilihan. Tanggal berapa nanti kita di sini kita makan, nanti makanannya pasti lebih enak. Kalau seumpamanya Amang sekarang terpilih gitu, itu permohonan kami seperti Amang Kultam tadi, perjuangkan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada di Tangerang Selatan ini untuk bisa untuk memperjuangkan untuk tempat ibadah. Gitu loh, izinnya kan agak sulit, Perizinan itu mohon diutamakan, itu hal yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat poin yang saya dapat tangkap tadi tentang bantuan. Itu bantuan banyak. Saya pernah dapat bantuan. Biarlah sebelum tiba mungkin acara itu, mungkin kita bisa saling tetap berdoa di tempat ini, sehingga api Tuhan boleh tetap menyala lewat waktu yang berjalan yang tinggal mungkin. Kalau hamba Tuhan yang datang, saya juga membawa anak Tuhan. Anak Tuhan juga. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Ada anak Tuhan yang diberkati di kantor saya. Terakhir, berapa lama bisa kursi MD? Waduh, saya bingung. Ya paling lama 2 minggu saya bilang. Tiba-tiba saya bilang 2 minggu nih Pak. Betul. Saya nggak tahu, refleks gitu kan. Dia pun semangat. Soalnya kalau nggak bisa ini nggak keluar uang itu, nggak cash. Jadi ya itulah mungkin flashbacknya. Kita doain Pak Parulian untuk duduk di sana. Setuju Bapak Ibu? Kalau nggak agak susah juga. Begitu ngurus IMB, nggak keluar duit, tapi dikasih duit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak menonton saya. Kebetulan memang dia kalau caleg dia tidak mempunyai visi misi dan tidak, saya lihat tidak on track gitu. Saya ragu gitu. Dari semua caleg yang saya di Demokrat, beliau yang sehati sama saya kan, ya udah saya di sini. Maka saya kalau bahasa mana numpang, kalau bahasa genitnya saya numpang sama dia, numpang mentok. Saya mau bersama-sama. Tapi ketika dia bilang ada ibadah dengan nama Tuhan, aduh Mas Pernah berdua kemarin dapat ini. Dengan alasan dapil saya Ciputat, satu partai kami, Demokrat juga, dapil saya juga. Pak Parulian dapilnya Setangsel, lebih luas.